Baik, Ibu ingin bertanya kepada Ananda semuanya, apakah sebelumnya Ananda sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan dan konseling kelompok? Sebelumnya belum pernah, Bu. Oke, baik. Karena Ananda semuanya belum pernah mengikuti kegiatan bimbingan dan konseling kelompok, Ibu akan menjelaskan apa sih itu bimbingan dan konseling kelompok. Oke, Ananda semuanya. Jadi, bimbingan dan konseling kelompok merupakan salah satu layanan di dalam bimbingan dan konseling yang menggunakan dinamika kelompok seperti kita saat ini. Nah, pada kegiatan ini kita akan mendiskusikan sebuah topik yang bertujuan Ananda semuanya akan mendapatkan pemahaman baru dari topik tersebut. Jelas Ananda semuanya? Jelas. Oke. Oke, Ananda semuanya. Jadi di dalam kegiatan kita nanti, yaitu kegiatan bimbingan dan konseling kelompok, bertujuan agar Ananda semuanya berani mengemukakan pendapat di depan umum, menanggapi pendapat teman-teman anggota kelompoknya yang lain, serta memberikan saran yang baik bagi dinamika kelompok. Oke, Ananda semuanya? Oke. Jadi cara pelaksanaan bimbingan dan konseling kelompok itu sendiri seperti yang kita lakukan saat ini. Kita duduk setengah lingkaran atau yang kerap disebut dengan letter U, seperti kita saat ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar pendapat yang kita berikan dapat diterima secara langsung oleh teman anggota kelompok. Jelas Ananda semuanya? Jelas. Oke Ananda, jadi di dalam kegiatan kita nanti Ananda semuanya diharapkan untuk sukarela. Artinya apa? Artinya Ananda tidak perlu berpura-pura ataupun terpaksa di dalam menyampaikan sebuah pendapat ataupun menanggapi pendapat anggota lainnya. Nah, selain itu kita juga dibarengi dengan rasa keterbukaan. Artinya apa? Ananda semuanya diharapkan untuk jadi Ananda semuanya diharapkan untuk sukarela. Artinya Ananda tidak perlu terpaksa apalagi berpura-pura di dalam menyampaikan pendapatnya. Nah, selain itu kita juga dibarengi dengan rasa keterbukaan. Artinya apa? Apa yang Ananda rasakan, apa yang Ananda pikirkan, apa yang Ananda alami, dan apa yang Ananda ketahui, silakan disampaikan tanpa ada rasa paksaan dan rasa pura-pura. Oke, Ananda jelas? Jelas, Bu. Nah, Ananda sekalian, di dalam menyampaikan pendapat nanti diharapkan adanya tenggang rasa di antara kita. Artinya, kita harus memberikan ruang ataupun kesempatan kepada teman-teman kita yang lainnya untuk menyampaikan pendapatnya supaya dinamika kelompok kita terasa lebih hangat, lebih aktif, dan berkembang. Nah, Ananda sekalian, pada kegiatan kita ini juga melibatkan kegiatan fisik, yang artinya apabila Ananda ingin menyampaikan pendapat, hendaknya terlebih dahulu Ananda mengacungkan tangannya. Setelah dipersilakan oleh pemimpin kelompoknya untuk berbicara, barulah Ananda semuanya dipersilakan untuk berbicara. Nah, Ananda sekalian, di dalam kegiatan kita nanti, apabila ada sesuatu hal yang menyangkut mengenai keberadaan orang lain, tentunya kita harus merahasiakannya. Dalam artian, yang mengetahuinya hanyalah kita saja, kita yang ada di kelompok ini. Tidak boleh sampai kepada orang lain. Cukuplah hanya di kelompok kita saja. Oke, dapat dipahami Ananda semuanya? Dapat. Oke, baik Ananda semuanya. Karena kita di sini belum saling mengenal, belum saling tahu, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, setuju kita kenalan dulu ya? Setuju. Nah, perkenalan kali ini dimulai dari Ibu sendiri. Nah, perkenalkan Ananda semuanya, Ibu Senti Oktamariani Sibarani. Ibu merupakan salah satu konselor di sekolah ini. Nah, perkenalan ini dimulai dari sisi kanan Ibu. Silakan Ananda. Perkenalkan nama saya Kanya dari kelas 11. Perkenalkan Bu, nama saya Iwan Gator Andro Tawara. Saya berasal dari kelas 11 IPS 3. Perkenalkan Bu, nama saya Amelia Gatorot. Saya dari IPS 1. Perkenalkan Bu, nama saya Ahmad Saiful dari kelas
IPS 4. Perkenalkan Bu, nama saya Devi Yudita Sipayung dari kelas MIPA 11 MIPA 4. Perkenalkan Bu, nama saya Martin Siregar dari Kimia 1. Perkenalkan Bu, nama saya Ika Lara dari 11 MIPA 1. Perkenalkan Bu, nama saya Joko dari Bia 2. Oke, baik. Nah, karena kita sudah berkenalan, kita sudah lebih akrab lagi. Nah, Ananda sekalian, supaya kita semakin akrab, semakin hangat, Ibu memiliki satu permainan. Nah, permainannya namanya rangkaian nama dan buah-buahan kesukaannya. Misalnya seperti ini, Senti anggur kayak gitu. Nanti yang sampingnya menyebutkan lagi Senti anggur, Karin pisang. Oke, Anda semuanya, karena kita akan melakukan permainan. Nah, permainan kita adalah rangkaian nama dan buah-buahan kesukaan kita. Oke, seperti yang Ibu jelaskan, bahwasanya kita menyebutkan nama kita terlebih dahulu, lalu menyebutkan nama buah-buahan kesukaan kita. Nah, yang di samping kita menyebutkan kembali nama yang sebelumnya. Oke, permainan ini dimulai dari sisi sebelah kiri, Ibu. Silakan Anda. Joko Anggur. Joko Anggur, Ika Lara Semangka. Iki Lara Semangka, Martin Salak. Martin Salak, Devi Apel. Devi Apel, Ahmad Durian. Salak, Devi Apel. Devi Apel, Ahmad Durian. Ahmad Durian, Amelia Jeruk. Amelia Jeruk, Real Jerry. Oke, Karina Semangka, Senti anggur. Nah, Anda semuanya, kita setelah selesai melakukan permainan. Nah, semoga dengan permainan ini kita boleh lebih akrab lagi dan dinamika kelompok kita menjadi lebih hangat. Nah, Anda sekalian, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwasanya kita akan melakukan kegiatan bimbingan dan konseling kelompok. Nah, pada bimbingan dan konseling kelompok ini, kita memiliki satu topik tugas. Nah, topik ini adalah judul ataupun inti pembahasan kita nantinya. Nah, melalui judul itu kita akan mendapatkan pemahaman baru dan wawasan yang lebih baik lagi. Oke, Ananda semuanya paham? Bisa kita lanjut, Ananda? Bisa, Bu. Oke. Ananda sekalian, pada kegiatan bimbingan konseling kelompok ini, Ibu memiliki satu topik yang akan menjadi bahan diskusian kita nanti. Nah, topik ini ialah seks bebas. Nah, mengapa Ibu mengangkat topik ini? Karena mengingat dan melihat secara fakta bahwasannya pada era zaman globalisasi yang namanya seks bebas ini sudah familiar, sudah di mana-mana. Kita mungkin semuanya sudah melihat dan menyaksikan, baik itu dari media, baik itu dari segala hal yang mungkin Ananda dapat berita mengenai seks bebas itu. Nah, seks bebas ini harus kita diskusikan sehingga kita boleh mendapatkan solusi pemecahan untuk pencegahan daripada seks bebas ini sendiri. Oke, Ananda paham? Oke. Nah, Ananda sekalian, topik kita kali ini adalah seks bebas. Menurut Ananda, apa sih itu seks bebas? Ayo, Oke, silakan Rian. mungkin saja Bu, seks bebas ini adalah perilaku seks di luar pernikahan. Nah, ini mungkin kerap kali kita temui di kalangan remaja, Bu. Nah, mungkin saja ini penyebabnya adalah kurangnya bimbingan dari orang tua atau wali yang ada di sekitar kita, Bu. Sekian, Bu. Oke, bagus. Ada lagi Ananda yang ingin mengutarakan pendapatnya? Saya Bu, Oke, silakan Ahmad. menurut saya Ahmad Bu pribadi, kalau seks bebas itu suatu perlakuan terkhusus pada remaja yang dilakukan tanpa ada ikatan pernikahan. Oke, bagus. Bagus sekali. Siapa lagi Ananda yang mengutarakan pendapatnya? Devi, Oke, dari Devi. sudut pandang Devi itu, kalau seks bebas itu adalah sebuah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh dua pasang manusia, baik antara pria dan wanita, pria dan pria. Nah, yang dimana dilakukan hubungan ini tanpa adanya sebuah ikatan, yaitu sebuah ikatan pernikahan atau janji suci, di mana tindakan seks bebas ini tuh adalah suatu hal yang bertolak belakang dengan norma-norma di negara kita. Sekian dari saya. Oke, bagus Devi. Siapa lagi Ananda?
Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Bagus sekali pendapat daripada Ananda semuanya. Itu adalah benar. Nah, Ananda semuanya kita sudah mengetahui apa sih itu seks bebas dari pendapat teman-temannya tadi. Nah, sekarang kita ingin mengetahui lebih dalam lagi. Apa sih faktor-faktor yang menjadi penyebab seks bebas itu? Bu, kalau Silakan, dari pandangan saya, faktor-faktor terjadinya seks bebas itu yang pertama adalah lingkungan, di mana lingkungan ini dapat mengakibatkan perilaku seseorang, di mana jika lingkungannya itu beralih ke sikap-sikap positif, otomatis orang itu akan melakukan tindakan positif. Tapi sebaliknya, jika dia lingkungan negatif, otomatis dia akan melakukan hal-hal negatif. Yang kedua itu faktor-faktornya bisa dari faktor keluarga, di mana faktornya ini bisa dari contohnya broken home. Kita tahu bagaimana broken home ini, yaitu adalah seorang anak ini merasa kekurangan kasih sayang dari orang tua, di mana jika dia beralih ke luar sana, dia merasa dapat apa yang dia inginkan gitu, sehingga dia merasakan kepuasan sesaat saja tanpa mengetahui efek samping yang akan dia lakukan untuk kedepannya. Seperti itu, Bu, sampai dari saya. Oke, bagus sekali Ananda. Ada lagi Ananda? Iya, silakan Ika Lara. Ya, melanjutkan pendapat dari Dinas. Jadi menurut saya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya seks bebas ini tuh karena dari faktor keluarga. Di sini tuh peran orang tua menurut saya sangat penting untuk memberikan seks education atau pendidikan seks. Menurut saya itu sekarang ini pendidikan seks memang sudah mulai dilakukan oleh keluarga, namun masih banyak orang tua yang belum cukup open terhadap pendidikan seks ini. Jadinya setelah anak-anak mereka bertumbuh dewasa, mereka masih belum tahu lebih jauh mengenai seks ini gitu. Jadi mereka yang mungkin penasaran gitu, mencoba untuk melakukan seks dan ketagihan. Jadi terjadilah seks bebas. Terus faktor yang kedua menurut saya itu kemudian teknologi di sekarang ini, dimana mungkin banyak yang banyak situs yang bisa diakses untuk mendapatkan pornografi. Jadi mereka yang penasaran dengan tontonan tersebut berniat melakukan. Oke, bagus sekali Ika Lara. Ada lagi Ananda yang secara sukarela ingin memberikan pendapatnya? Mungkin sedikit saja Bu dari diri Bu. Silakan, Bu. Yaitu mungkin saja kita dapat melihatnya dari pengaruh sosialnya Bu. Apa itu yang kita ketahui dari pengaruh sosialnya? Mungkin dalam berteman. Banyak daripada kita remaja tidak memikiri apa itu arti dari pertemanan di dalam lingkungan sosial. Nah, sama seperti yang dikatakan dengan Ika Lara tadi, mungkin saja dia berteman dengan temannya ini mengasut dia untuk mengakses video-video dari Android, dari smartphone sekarang ini dapat juga kita sudah tidak memiliki arah hidup lagi di era globalisasi sekarang ini. Nah, itu juga mungkin bisa jadi pendukung juga Bu, pendorong daripada lingkungan keluarga. Nah, yang dimana juga lingkungan keluarga, orang tua harus berperan aktif, bukan masalahnya dengan program juga. Mungkin saja orang tua yang tidak pernah memberikan waktunya kepada anaknya, sehingga dia merasa kayak kesepian. Nah, saya juga kan seperti ini, jadi dia berpikirannya jadi yang buruk-buruk Bu. Sekian mungkin saja. Oke, bagus sekali ya Ria. Ada lagi Ananda? Ya, silakan Martin. Menurut saya Bu, faktor-faktor yang membuat terjadinya itu yang pertama kurangnya pendidikan karakter. Kedua itu kurang mendekat pada Tuhan. Yang ketiga itu pergaulan yang salah. Dan sekarang kan banyak juga pergaulan yang baik, ada juga yang buruk. Kalau yang baik itu contohnya kalau di agama saya Kristen itu ada kalau tiap hari Minggu itu kumpulan pemudi Kristen. Jadi kalau pergaulan salah ini jelas banyak ini. Oke, bagus sekali ya Martin. Ada lagi Ananda semuanya? Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi Ananda.
Nah, bagus sekali pendapat dari Ananda semuanya. Ananda sudah dapat memberikan pendapat yang baik mengenai faktor-faktor terjadinya seks bebas ini. Nah, Ananda setelah mengetahui definisi, lalu kita masuk ke dalam faktor-faktor penyebabnya. Nah, sekarang apa sih dampak yang ditimbulkan dari seks bebas itu sendiri? Oke, silakan Joko. Terima kasih Bu. Menurut saya sendiri Bu, dampak dari seks bebas ini banyak. Yang pertama, kita dapat mengetahui maraknya pernikahan dini. Itu kan pernikahan dini masih anak-anak di bawah umur, mereka sudah menikah, sudah baru. Yang kedua itu hamil di luar nikah, dan yang ketiga kasus bunuh diri karena tidak ada pertanggungjawaban dari pihak laki-laki. Keempat, kasus digugurkan kandungan. Dan yang kelima, ada yang namanya mental dan jiwa yang terganggu. Kenapa demikian? Karena kebanyakan perilaku seks bebas ini ada yang dilakukan dengan cara sama-sama mau dan juga ada yang dipaksa. Jadi itu dapat mengganggu jiwa dan kesehatan mental dari korban ataupun wanita yang diperkosa. Oke, bagus sekali ya Joko. Ada lagi Ananda? Iya, silakan Amel. Jadi menurut saya pribadi dampak dari seks bebas itu sendiri bisa saja terjadi seperti kami kemudian sore ini, yaitu putusnya pendidikan mereka. Mengapa demikian? Banyak kasus-kasus yang terjadi itu mereka melakukan seks bebas di waktu mereka SMA, di waktu ketahuan mereka memilih untuk menikah dini. Nah, tentu saja itu kan pendidikannya tidak lagi dilanjutkan. Dan juga banyaknya juga angka perceraian Bu. Mengapa demikian? Karena banyak para yang mereka yang menikah hanya karena banyak yang terpaksa atau hanya memikirkan karena terpaksa dari keluarga, dan setelah menjalani pernikahan ini dan merasa tidak cocok lalu bercerai. Dan juga Bu, banyaknya generasi masa depan yang semakin hancur karena seks bebas ini. Sekian dari saya. Oke, bagus sekali ya Amel. Ada lagi Ananda? Iya, silakan Karina. Seperti pendapat dari Joko dan juga Anda, pasti itu merupakan dampak yang sangat sebenarnya karena semua itu terjadi, makanya ada kayak seperti yang misalnya dibilang kerugian setelah, karena kan korban ini pasti yang dikatakan itu perempuan dan laki-laki, namun yang lebih parah itu adalah korban perempuan. Kenapa demikian? Karena perempuan ini akan menimbulkan kayak misalnya seperti menimbulkan kehamilan di luar nikah, sehingga mereka melakukan aborsi atau melakukan keguguran janin kepada si perempuan, dan mungkin keluarga si perempuan ini mereka tidak terima dan sangat dirugikan karena masa depan anaknya itu jadi seksualitas. Karena itu mulailah bertanggung jawab apa yang dilakukan, walaupun itu semua jawab apa tidak, nah pasti itu bertanggung jawab. Kita tidak harus melakukan tanggung jawab apa kita dari masa depan maupun dari kehidupan seseorang, dan juga dengan keluarga, walaupun anaknya yang mana nanti keluarga juga. Baik, bagus sekali ya Karin. Ada lagi Ananda? Izin menambahkan Bu. Oke, silakan Joko. Saya tadi dari jawaban saya ada yang kurang. Untuk yang melakukan seks bebas ini kan sudah wajib untuk misalnya dia menikah dan putus sekolah. Namun dia akan berdampak dan itu akan menambah yang namanya pengangguran juga. Karena kan zaman sekarang jam semakin canggih, tamatan SMA ataupun tidak lulus SMA terkadang tidak diterima dalam perusahaan ataupun pabrik untuk bekerja. Oke, terima kasih Joko atas pendapatnya. Ada lagi Ananda? Mungkin saya sedikit Bu. Iya, silakan Luis. Mungkin saja dampaknya dapat kita lihat itu Bu, seperti mirisnya pemikiran para umat Indonesia seperti untuk membangun negara kita ini lagi. Dapat kita pahami karena apa? Karena ini menyerang bagian-bagian daripada generasi muda Indonesia. Nah, ketika kita sudah diserang dari situ, mungkin kemajuan dari negara kita ini akan menjadi menurut, bukan menjadi maju lagi namanya, makin surut. Karena apa dia itu dikatakan seperti itu? Mungkin ya karena hal-hal yang disebutkan adalah seks bebas itu. Jadi para generasi-generasi yang lain akan mengikut kecanduan seperti itu. Yang dampaknya mungkin kecanduan dan kurangnya pemikir-pemikir andal di Indonesia nanti ke depan. Oke, bagus sekali Ananda.
pendapat yang Anda berikan adalah pendapat yang sangat luar biasa ya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu seks bebas, faktor-faktor penyebabnya, dampaknya, nah sekarang kita akan menggali lebih dalam lagi apa solusi yang seharusnya diberikan pada orang yang mengalami atau melakukan seks bebas itu. Nah, untuk solusi ini, Ibu ingin mendengarkan satu-satu pernyataan daripada Ananda semuanya. Nah, pemberian solusi ini, solusi apa yang seharusnya diberikan kepada orang yang melakukan penyimpangan seks bebas itu. Menurut Ananda seperti apa sih solusi yang tepat? Nah, untuk pemberian solusi, Ibu ingin mendengarkan satu-satu pernyataan dari Ananda semuanya. Nah, untuk solusi ini, Ibu persilahkan dari sisi kanan. Silakan Karin. Dari definisi faktor dan dampak yang sudah kita bahas sebelumnya, maka dapat maka kita juga harus tahu apa solusinya. Nah, karena kalau misalnya tidak ada solusi, pasti pergaulan bebas atau seks bebas ini pasti akan berjalan berkepanjangan dan orang sih malah bodo amat karena hal tersebut. Nah, solusi yang harus kita lakukan itu adalah pada orang yang sudah melakukan hal tersebut itu harus menerima dirinya sendiri. Sebelum itu kita harus juga menghargai diri kita sendiri, karena kita sendiri yang membuatnya. Dan itu kita harus tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Maka itu kita harus dapat menerima diri kita sendiri, hargai diri kita. Jangan langsung untuk membunuh diri atau mengakhiri. Karena kita tahu banyak masalah yang kita hadapi, namun tidak hanya sampai di situ saja. Jangan sampai kita menyerah untuk menyerahkan diri, apalagi kita sampai ke mau gitu langsung berbunuh diri saja gitu. Jadi kita pertama harus menghargai diri kita sendiri, dan selanjutnya itu kita harus berpikir positif, dan mungkin kita harus akan melakukan perubahan, dan kita tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Nah, kita harus bisa membangun karakter yang baik seperti yang dikatakan oleh teman saya Nati. Kita harus memiliki karakter yang baik. Bagaimana cara kita untuk bisa memberikan diri. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Karin. Silakan Karin. Mungkin solusinya dari saya Bu, jalani aja dulu. Lalu seiring dengan dijalani seperti itu, berikan hal-hal positif atau arahan lagi kepada generasi-generasi berikutnya agar mereka mengetahui betapa buruknya hal yang telah dilakukan dia dan agar tidak dilakukan oleh generasi selanjutnya. Nah, selanjutnya Bu, lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhannya sendiri. Nah, agar semua dijalani dengan ikhlas karena itu dilakukan pula sendiri. Mungkin itu saja. Oke, bagus. Silakan Ananda. Jadi menurut saya solusi untuk pada orang-orang yang sudah melakukan seks bebas itu yang pertama itu bertanggung jawab, karena apa yang kita lakukan harus bisa kita bertanggung jawabkan. Yang kedua itu tentu saja kalau bisa berubah untuk menjalani hidup lebih baik lagi. Yang ketiga menurut saya yaitu mendapatkan pengetahuan tentang seks bebas, apa saja yang menjadi dampaknya dan apa saja hal-hal yang akan dirugikan jika kita melakukan seks bebas tersebut. Yang keempat yaitu jika semisal si pelaku tidak melanjutkan sekolah lagi dan berniat untuk mendapatkan pendidikan, bisa saja mungkin mengikuti pendidikan non formal yang memang untuk mengasah karakter atau bakat-bakatnya agar ke masa depan dia tidak terlalu jatuh namun bisa membangun dirinya begitu. Oke, bagus sekali ya Amin. Silakan Asman. Lebih mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa perlu disadari perbuatan seks itu perbuatan yang salah. Mungkin setelah dia mendekatkan dirinya kepada Yang Maha Kuasa, dia lebih sadar lagi untuk perbuatan yang harus dilakukannya. Oke, silakan Ananda. Jika tadi dari teman-teman memberikan solusi setelah kejadian atau setelah terjadinya seksual, di sini saya akan memberikan solusi untuk menghindari seks bebas. Yang pertama itu yaitu melakukan sosialisasi pertama itu ke orang tua terlebih dahulu, di mana kita tahu orang tua juga sangat berperan aktif dari masa pertumbuhannya si anak, dari anak kecil sampai anak tumbuh dewasa.
Yang kedua juga memberikan sosialisasi kepada anak-anak generasi muda, baik dari dimulai dari sekolah SMP, SMA, dan di tahap perkuliahan. Selanjutnya yaitu diajarkan juga dari orang tua dan pendidikan itu untuk lebih mengenal Tuhannya, lebih mengenal agamanya, dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya. Dari saya sekian, Bu. Oke, terima kasih Ananda. Silahkan Martin. Menurut saya Bu, solusinya itu pertama sebelum kejadian itu. Jadi sebelum terjadi kejadian ini, khususnya untuk remaja itu lebih ke pendidikan karakter ya Bu. Pertama itu di sekolah, dan utamanya di keluarga, karena keluarga itu pendamping. Nah, yang kedua itu menghindari pergaulan bebas, dan bilang itu adalah ibadah-ibadah jalan. Dan tiga, mendekatkan diri pada Tuhan. Karena kalau iman kita sudah kuat, hal yang seperti itu ada segan. Dan jadi untuk sudah melakukan itu, mungkin solusinya yang utama itu mendekatkan kepada Tuhan, karena itu udah dosa yang berat. Kalau untuk keluarga mungkin udah malu kali, mungkin bisa dipunten. Oke, bagus sekali. Silakan. Nah, seperti yang kita tahu itu kita lebih baik dari mana? Misalnya kita sebagai remaja, sebagai kita harus mengawasi terhadap semua aktivitas bersama untuk dihindari. Nah, kalau misalnya memang sudah terjadi, kita sebagai calon orang tua lebih mengharapkan yang kalau saja, karena yang kita tahu yang mendekat karena proses ini itu akan mendapat stigma negatif dari masyarakat. Jadi kita harus melakukan dan belajar lagi untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Oke, lalu silakan Joko. Dia bakalan bisa yang namanya kontrol diri. Jadi dia sudah kontrol dirinya, dia bakalan mengerti mana baik dan mana buruk. Dan untuk misalnya udah terjadi, kita harus bisa lagi karena pasti dia tidak tanggung jawabkan. Bahwa itu menurut saya dia berhubungan lebih kepada Tuhan agar pintu rezekinya dibukakan Tuhan supaya keluarganya selalu bisa hidup dan selalu berjalan dan juga dia harus penting ataupun bimbingan kepada orang tuanya agar dia bisa menjaga baik-baik. Terima kasih sangat bagus sekali ya pendapat daripada Anda semuanya, sehingga kita boleh mengetahui apa sih itu seks bebas, faktor-faktornya, dampaknya, dan solusinya. Ya, kita tadi sudah membahas mengenai seks bebas. Kita sudah sama-sama, kita sudah tahu sama-sama bahwasanya seks bebas adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja, baik itu karena pengaruh gadget ataupun hal lainnya, sehingganya seks bebas saat ini sangatlah marak ya di Indonesia. Nah, ada sekali ya melalui kegiatan kita kali ini dengan topik seks bebas kita pada kegiatan ini. Menurut Ananda, apa tindakan yang akan Ananda lakukan untuk kedepannya? Oke, silakan. Siapa yang memberikan pendapatnya? Ya, silakan Martin. Untuk kedepannya itu melakukan program sosialisasi, terutama pada remaja, mengenai bahaya bebas dampaknya. Oke, bagus. Siapa lagi Ananda?
silakan Amel. Sebagai generasi Z itu kita sudah hidup di era canggih dan hampir sudah setiap orang memiliki gawai atau smartphone yang biasa kita kenal. Jadi menurut saya ini lebih pribadinya untuk mengakses sekitar informasi-informasi tentang apa itu seks bebas, tentang apa bahayanya, dan lebih mengakses hal-hal yang baik sebenarnya apa yang baik untuk mengembangkan bakatnya. Oke, bagus. Ada lagi Ananda? Oke, karena tindakan ini sangat perlu ya Ananda untuk diri kita sendiri. Ibu ingin mendengarkan pendapat dari Ananda semuanya selain yang sudah memberikan pendapat tadi, dimulai dari sisi Ibu. Silakan Joko. Kalau menurut saya Bu, supaya tidak terulang kembali kan, kita itu harus lebih melakukan hal positif dengan olahraga, waktu keluarga, lalu supaya melakukan hal positif kan. Supaya kan kita juga kita tidak apa itu. Silakan Ika Lara. yang berpotensi melakukan jadi saya bisa mengontrol penelusuran saya di Oke, bagus. Silakan Ananda Devi. Kalau dari saya yaitu dari diri saya sendiri terlebih dahulu karena bisa jadi saya adalah pelakunya begitu. Langkahnya yang saya akan lakukan adalah melakukan tindakan yaitu pandai memilih teman, di mana dalam memilih teman ini kan sangat berpengaruh juga. Jika kita memilih teman yang baik, kita akan melakukan hal yang baik. Jika kita memilih teman yang melakukan hal negatif, kita juga akan ikut-ikutan gitu. Dan menurut saya tindakan dalam pemilihan teman dan lingkungan ini sangat berpengaruh kepada diri saya sendiri. Oke, bagus. Silakan Ahmad. Kalau saya pribadi Bu, sampai sejauh ini juga saya sangat menjaga pergaulan saya karena kan ada satu pedoman yang saya pegang di hidup saya Bu, bahwa ada satu kalimat yang mengatakan jaga tahan nafsumu demi keputusanmu. Jadi di saat kita waktu-waktu renggang ingin melihat atau seperti yang kemajuan teknologi tadi, mungkin kita menonton hal yang tidak baik di handphone kita. Jadi di saat kita ingin membuka kayak gitu, kata kalimat itu kita ingat gitu di benak kita. Terus yang kedua, tindakan yang harus dilakukan mengisi waktu-waktu luang dengan bermanfaat seperti olahraga dan juga akan coba. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya Ananda Ahmad. Silakan Pris. Mungkin harusnya tindakan yang harus saya lakukan Bu, sibukkan lagi dirimu dalam bersosial, karena mungkin saja yang tidak terjadi yang tadi seperti itu mungkin karena kebiasaan, keimbangan atau merasa kesepian di lingkungan sendiri. Nah mungkin tindakannya itu lebih cocoknya seperti itu, bersosial, memilih teman yang baik, ataupun sibukkan lagi dirimu bersama-sama dengan keluarga lain. Silakan Karim. Jadi kita harus lebih mengurang diri dan lebih melakukan apa yang harus dilakukan, apa yang akan kita lakukan dari masa tersebut. Jangan pernah kita mengikuti perkataan dari luar atau kita harus bisa menjaga sosial kita. Terima kasih dan
Oke Ananda, karena kita sudah tidak terasa ya, kita sudah masuk ke dalam sesi penghujung di diskusi kita. Nah Ananda sekalian, pada diskusi kita ini, nah kita hanya memiliki waktu kurang lebih 50 menit dan ini sudah masuk ke dalam sesi akhir diskusi kita. Nah Ibu pengen tahu bagaimana sih pemahaman Ananda mengenai diskusi kita. Oke, silakan Devi. Dalam diskusi ini saya mendapatkan sebuah pengetahuan tentang seks bebas, baik itu dari dampaknya, faktor-faktornya, definisinya, di mana pengetahuan ini dapat mengubah pola pikir saya, Bu. Dan bisa saya lakukan di kehidupan saya sehari-hari untuk cara-cara saya menghindari terjerumusnya ke dalam seks bebas ini, Bu. Oke, bagus. Ada lagi Ananda? Silakan Karin. Dari yang sudah kita bahas, mungkin kan mengapa kita dilakukan bimbingan kelompok? Mungkin karena ada beberapa orang yang mungkin tidak tahu apa itu definisinya, faktor-faktornya, dampaknya, dan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Maka itu kita sangat bersyukur melakukan bimbingan kelompok tersebut terkait dengan seks bebas ini. Jadi kita karena kita melakukan bimbingan kelompok, sehingga kita dapat sharing-sharing atau bertukar pendapat, sehingga apa yang kita tidak tahu mereka tidak tahu, dan apa yang mereka tahu kita yang tidak tahu kita menjadi tahu gitu. Maka itu adalah melakukan bimbingan kelompok. Itu dia. Oke, bagus sekali tadi ya. Silakan Joko. Kalau dari saya sedikit, hasil dari diskusi kita dan pembicaraan kita pada malam hari ini memang banyak. Kita bisa mengerti apa itu dampaknya, apa faktor penyebabnya, bagaimana cara menanggulanginya. Nah, dan hasil dari diskusi kita ini, kita semua juga bisa memberikan hasil sharing kita ini kepada teman-teman kita yang di kelas ataupun di sekeliling kita, supaya mereka semua juga dapat memahami dampaknya dan akibatnya dari seks bebas. Anda semuanya, karena kita sudah mendapatkan pemahaman dari diskusi kita kali ini. Nah, Ibu pengen tahu bagaimana sih perasaan Anda semuanya setelah melakukan kegiatan bimbingan dan konseling kelompok ini. Nah, untuk pernyataan perasaan ini Ibu pengen dengar ya satu-satu dari Anda semuanya, dimulai dari sisi kanan Ibu. Silakan Karin. Perasaan saya setelah melakukan bimbingan kelompok ini terkait dengan seks bebas ini, saya merasa sangat senang dan saya bisa merasa sangat puas. Karena apa? Saya bisa tahu lebih dalam apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan, terkait juga dengan hal positif dari gadis yang akan dilakukan untuk kehidupan kita bersama. Bagus, silakan Mario. Mungkin ya semua kita dapat mengetahui bahwa hal ini sangat senang. Kita bisa mengetahui apa sih kegunaannya ini, apa sih artinya ini, apa sih apa. Yang dari pendeknya pengetahuan kita menjadi tahu, jadi luas lagi akibat daripada konseling kita malam hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bagus, silahkan Ananda. Kalau menurut saya, Bu, setelah melakukan konseling kelompok malam ini, saya merasa pikiran saya menjadi lebih terbuka, bahwasanya ada hal-hal yang sebaiknya tidak kita lakukan karena akan berdampak terhadap kehidupan kita selanjutnya. Bagus, silahkan Ahmad. Perasaan saya dalam kelompok bimbingan konseling pada malam hari ini, Bu, perasaan saya sangat senang. Saya mendapatkan pengetahuan yang baru. Lebih ke saya mengerti bahwa bahayanya seks pada kaum remaja ini. Terima kasih. Oke, bagus, silahkan Ananda. Baik, Bu, kalau dari saya, perasaan saya itu yang pertama senang di mana saya dapat menambah pengetahuan saya tentang seks bebas ini, dan yang kedua itu bahagia di mana saya dapat berkumpul dengan teman-teman semua, di mana kita tahu kita ini dari berbagai kelas, dan di dalam pertemuan ini saya merasa bahagia dapat dipertemukan dengan teman-teman sekalian dan dengan Ibu sendiri. Bagus. Silakan Ananda Martin. Sama Bu, senang mendapatkan pengetahuan. Juga ada sedikit rasa panik karena banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Apalagi aku belum belajar. Oke, kita lanjut. Oke, terima kasih. Silakan Ananda Ikelara. Kalau saya tentunya
pesan saya pada malam hari ini, setelah selesai dari bimbingan dan konseling ini, saya sangat senang dan saya bersyukur karena apapun yang kita lakukan nantinya itu bakalan berpengaruh dengan masa depan kita. Dari saya sekian. Oke, bagus sekali ya Ananda. Nah, Ananda sekalian, Ibu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ananda semuanya karena Ananda telah bersedia berkenan untuk meluangkan waktunya sehingga Ananda boleh mengikuti kegiatan bimbingan dan konseling kelompok ini. Baiklah Ananda, sekian proses bimbingan konseling dalam kelompok kita hari ini. Oke, baik Ananda, sekian proses konseling kita malam hari ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan malam hari ini dapat kita terapkan baik kepada diri sendiri dan lingkungan di mana kita tinggal. Akhir kata, Ibu mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kata, tindakan, penglihatan yang tidak berkenan pada hati Ananda semuanya. Nah, karena kegiatan kita tadinya diawali dengan berdoa, maka kegiatan akhir kita juga diakhiri dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ananda, sudah boleh pulang ya ke rumahnya masing-masing. Oke. Say no to free sex.